Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nudia Anburika, nomor induk mahasiswa 2005040441. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ibu Elizabeth Septin Puspo Ayu, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Berbicara mengenai Pancasila, tentunya kita sudah mengetahui apa itu Pancasila karena kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sejak SD kita sudah dibekali dengan pengetahuan seputar Pancasila. Pancasila memiliki fungsi pokok yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi karena semua hukum-hukum serta norma-norma yang berlaku beralaskan Pancasila. Selanjutnya, filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philein yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Dari dua kata tersebut kita bisa mengartikan jika filsafat merupakan suatu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Filsafat juga diartikan sebagai pandangan hidup manusia. Manusia mampu memilih pandangan hidup yang dianggap paling benar atau paling baik. Filsafat ini mengacu pada aktivitas berfilsafat. Kaitannya dengan Pancasila, yakni Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup yang paling baik. Misalnya, Bapak Insinyur Soekarno selaku salah satu pencetus Pancasila, sebelum ia mencetuskan Pancasila, beliau melakukan aktivitas berfilsafat di mana pandangan-pandangan yang diambil berdasarkan norma-norma adat istiadat serta kebiasaan bangsa Indonesia yang dianggap paling benar. Setelah itu barulah dituangkan dalam sebuah gagasan atau ide berupa Pancasila, lalu disepakati oleh tokoh-tokoh Indonesia serta bangsa Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat secara umum. Namun yang akan kita bahas lebih lanjut yakni dasar-dasar dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 3 dasar yakni dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Kita fokus pada dasar aksiologis. Istilah aksiologis berasal dari bahasa Yunani yakni asios yang berarti nilai atau manfaat dan logos yang berarti pikiran, ilmu atau teori. Dari dua kata tersebut kita bisa mengartikan jika dasar aksiologis Pancasila yakni membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 nilai yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita bahas satu persatu nilai-nilai tersebut. Yang pertama yakni nilai dasar. Nilai dasar merupakan suatu perihal yang bersifat mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Nilai dasar dari Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yakni nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk norma susila dan norma hukum yang selanjutnya terkristalisasi dalam peraturan-peraturan negara. Yang ketiga yakni nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan atau yang benar-benar dilakukan di kehidupan nyata. Nilai praksis ini menjadi tolak ukur apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar-benar ada dalam kehidupan masyarakat. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan yang berkerakyatan serta berkeadilan sosial. Yang terakhir, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik.
Dan yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk banyak orang sehingga dapat diamalkan ilmunya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.